saya Bagus Sulaiman Wahyudiningrat. Saya itu kerja di PT Bumi Tama Guruji Agro. Itu BGA Group. Sebetulnya kita punya listing di Singapura. Jadi listing di Singapura namanya itu Bumi Tama Agri Limited di Singapura. Itu listing Singapura. Oke. Kita itu basisnya adalah perusahaan sawit. Kita itu mungkin sekarang itu masuk 10 besar di Indonesia untuk perusahaan sawit gitu. Nah, memang kita tidak sampai bikin minyak goreng segala macam, biodiesel segala macam, tapi kita muncul tuh sampai membuat CPO produser aja kita gitu. Gitu. Nah, saat ini sudah punya sekitar 180 ribuan hektar di Indonesia, kemudian karyawan udah 30 ribu orang. Nah, saya sendiri sekarang accounting and tax group department head. Nah, saya membawahi beberapa departemen, dalamnya accounting, pajak, terus kemudian ada accounting plasma, ada funding, dan ada beberapa departemen kecil lainnya seperti asset management dan lain-lain. Oke, saya cerita kuliah saya dulu ya. Nah, saya kuliah D3 dulu saya di Unpad. Saya kuliah D3 di Unpad, kemudian saya lanjut S1 di UI, kemudian saya lanjut S2 di Prasetya Mulia. Gitu. Nah, D3 dan S1 sama-sama accounting. Nah, baru pindah ke S2, saya ngambil majornya itu bisnis, minornya finance. Jadi saya mengambil finance bisnis pas saya mulai. Jadi saya udah ada 3 sekolah nih sekarang, Rifka. Nah, apa yang saya pelajari gitu ya? Apa yang saya pelajari seperti teman-teman yang di accounting dan di ekonomi manajemen saat ini, yang saya pelajari semuanya tentang berhubungan dengan ilmu ekonomi gitu ya. Gitu. Tapi yang betul-betul saya bisa terapkan di kantor sekarang, di pekerjaan sekarang adalah ilmu akuntansinya gitu. Jadi yang dulu saya pelajari dari accounting dasar, intermediate sampai advance itu terpakai semua di pekerjaan yang sekarang gitu. Jadi kalau ada yang bilang kalau kerja nanti kepake ilmunya cuman sekian persen saja gitu. Itu enggak. Kalau memang kerja di accounting, kepake ilmunya di accounting. Seperti itu gitu. Kalau di accounting ya, tapi kalau misalnya Rifka accounting itu jadi marketing misalnya ya, beda banget ya, betul. Tapi ada 2 hal, timelines sama accuracy. Jadi dalam hal akuntan itu nggak boleh salah gitu, harus akurat gitu. Tapi akurat itu bukan berarti harus benar 100%, karena akuntan itu kan yang penting itu wajar kalau akuntan itu ya, itu accuracy. Yang kedua ada timelines, ketepatan waktu, Rifka. Jadi laporan keuangan itu harus hadir tepat waktu. Misalnya saya di sini laporan keuangan itu hadir setiap tanggal 5 bulan setelahnya. Laporan keuangan Januari itu bisa diterima oleh manajemen tanggal 5 Februari laporan keuangannya. Nah, itu tanggal 5 Februari itu harus dapat, sehingga manajemen dapat apa? Dapat menggunakan semua informasi dalam laporan keuangan itu untuk kemudian jadi dasar untuk mengambil tindakan, gitu ya, yaitu mengambil keputusan gitu. Kalau kita terlambat, ya kan, timeline-nya itu nggak ada, kita terlambat, maka keputusan itu tidak akan jadi keputusan yang baik lagi, karena sudah selesai kan waktunya, udah lewat waktunya gitu. Yang pertama timeline, yang kedua akurasi. Kalau kita membuat laporan keuangan itu salah, angkanya salah, maka akan terjadi juga kesalahan dalam laporan keuangan. Lagi diberikan kepada manajemen akan dapat angka yang salah dan dia juga akan mengambil keputusan yang salah juga. Itu kan sulit untuk perusahaan gitu. Jadi memang 2 hal ini yang di perusahaan. Kalau awal bekerja, apa sih yang saya buktikan kepada perusahaan bahwa saya itu bisa? Yang pertama itu ya masalah ketekunan itu. Akuntan itu harus disiplin. Betul-betul harus disiplin, tekun, yang saya bilang itu ketekunan dan ketelitian itu membuahkan akurasi tadi itu. Dan yang kedua ada timelines. Artinya kalau akuntan itu awal-awal lembur terus sih, Kak. Nah, apalagi kalau misalnya mau kerja di auditor gitu ya, di auditor nggak tuh lembur terus sampai jam 12 malam gitu. Tapi ya dulu waktu saya awal-awal kuliah, saya kuliah di UI gitu ya, saya belum menikah, saya kuliah terus kemudian ya karena masih dekat sama teman-teman yang masih kuliah gitu ya, masih kos juga di UI dulu, di dekat UI di daerah Kukusan namanya kosnya. Nah, itu pulang malam itu saya masih bisa main futsal. Besok pagi masih hadir di kantor tepat waktu seperti itu. Karena enjoy aja menjalani hidupnya gitu kan. Ya berarti kalau awal pertama kan langsung dapat uang sendiri kan, yang lebih mandi, lebih enak gitu, seperti itu. Itu sih, Rifka. Kalau kita bicara sistem informasi akuntansi, sebetulnya kan itu adalah alur proses akuntansinya yang dibicarakan di sistem informasi akuntansi itu kan gitu. Nah, waktu saya belajar dulu nih, Rifka, sebetulnya udah ketinggalan banget gitu. Karena sekarang itu kita kan pakai ERP sistem nih, Enterprise Resource
untuk apa namanya, untuk di semua perusahaan sudah pakai ERP semua, udah pakai ERP sistem. Nah, kebetulan di BGA kita pakai SAP. Gitu, kita pakai SAP. Nah, satu lagi tadi kali ya, mungkin ada satu lagi kekurangan tadi ya, kalau misalnya ada kursus tentang bagaimana mempelajari sistem sebuah perusahaan gitu, sistem pembukuan, bisa SAP, bisa segala macam, itu mungkin dibutuhkan juga untuk bekerja. Itu akan lebih cepat gitu. Walaupun sebetulnya kalau buat kita, kalau di BGA ini, kalau untuk fresh graduate, kita pasti akan kasih mereka training tentang SAP ini gitu. Kita akan kasih gitu. Nah, itu yang tadi saya cerita ya. Dulu waktu saya belajar tentang sistem informasi akuntansi gitu ya, atau sistem itu, yang diberikan itu adalah alur aja, flowchart aja, bagaimana bisnis itu berjalan gitu. Flowchart sistem yang digitalized, yang computerized itu belum ada pada waktu itu, untuk waktu saya belajar gitu. Jadi waktu saya masuk, memang kemudian langsung saya belajar tuh di situ, bagaimana alur sistem itu gitu. Jadi kalau akuntan sekarang sih lebih mudah nih sebenarnya gitu. Lebih kepada review sebetulnya, karena banyak otomasi yang melakukan transaksi. Dulu saya waktu masih kerja dulu, saya menjurnal gitu, masukin jurnal apa, nih ada barang datang, jurnalnya apa, masukin. Beli barang, itu barangnya jurnalnya apa, terus jualnya lagi apa jurnalnya gitu. Kalau sekarang udah enggak, begitu masuk barang, yang terima purchasing mengeluarkan barang gitu ya, begitu keluar PO udah tercatat di sistem. Begitu barang datang udah jadi inventory gitu. Semuanya ada otomasi gitu. Apa yang dilakukan oleh seorang akuntan? Mereview kebenaran transaksi, mereview kewajaran angka gitu. Itu yang dilakukan oleh akuntan sekarang. Jadi sistem informasi akuntansi itu betul-betul sangat membantu dalam proses memudahkan atau mengotomatisasi pekerjaan seorang akuntan. Kalau orang yang tidak tahu akuntansi atau mungkin kurang belajar gitu akuntansinya gitu ya, begitu dia masuk, misalnya saya dulu pertama kali kerja saya jadi orang AR gitu ya, saya megang account receivable, saya megang piutang gitu. Nah begitu muncul kapan kita mengakui adanya piutang, gitu kan gitu. Apakah setelah saya terbitkan invoice, apakah setelah customer terima invoice, apakah kapan itu berpengaruh itu, karena apa yang saya lakukan itu menentukan kapan si perusahaan akan dapat uang nantinya gitu kan. Nah itu dipelajari semua di kampus gitu. Terus misalnya ketika kemudian saya beralih, kemudian saya pernah saya jadi orang gudang juga gitu ya. Nah gudang, begitu barang itu keluar dari gudang gitu, apakah saya harus akui penjualan gitu? Ya, barang keluar dari gudang nih ya Rifka, barang keluar dari gudang, apakah saya harus akui penjualan? Tidak serta-merta bisa saya akui penjualan. Waktu saya melakukan termin pembayaran dengan termin penjualan dengan si customer saya, apa yang saya dapat? Bisa dia free on board, FOB, atau dia CIF yang kita jual ke luar gitu. Pengakuan di mana? Nah, pengakuan dari perpindahan barang itu kemudian itu menentukan kapan saya harus mencatat si penjualan. Sama juga dengan penerimaan barang gitu ya. Misalnya kita mau beli mobil gitu ya, beli mobil. Taruhlah jangan beli mobil deh, beli mesin ya, mesin di kantor gitu ya, mesin di kantor. Begitu datang itu mesin, harganya 100 juta, misalnya harga mesin 100 juta gitu. Tapi waktu dia datang ke mesin itu harganya 100 juta, ternyata ada ongkos pemasangannya. Ongkos pasang itu 5 juta gitu. Harga berapa yang harus diakui mesin itu oleh kita? Dan kapan kita mengakuinya? Itu penting sekali, dan itu dipelajari di kampus loh. Yang kita lakukan adalah setiap kita mencatatkan aset tetap, yang kita akui itu adalah harga perolehannya, bukan harga barangnya. Harga barangnya 100 juta, tapi yang kita akuin 105 juta. Ternyata ada jasanya juga nih, jasa pemasangan 5 juta. Ada juga harus dipasang itu harus pakai tempatnya, misalnya harus ada rumahnya atau apa gitu. Kalau misalnya kita beli genset atau apa mesin, ada tempatnya kan. Ternyata harus bayar juga 20 juta. Berarti sebenarnya harga barang itu 125 juta. Itu. Terus kapan kita akui barang itu sebagai aset kita? Apakah ketika barang itu datang terus langsung kita akui? Pada tanggal itu tidak. Ternyata kan harus ada apa? Harus ada namanya berita acara serah terima barang. Serah barang itu bisa commercially running atau running secara komersial, bikin secara komersial, maka pada saat itu diadakanlah namanya berita acara serah terima barang. Itulah tanggal itu adalah menjadi tanggal pengakuan barang. Nah, itu semua dipelajari di kampus, Rifka. Nah, kita sebagai akuntan, kalau kita tidak mengetahui basic dasarnya itu bagaimana cara mencatatnya, tentunya jadinya jadi nggak pas melakukan pencatatannya gitu. Waktu
waktu kita bicara akuntansi ya, kenapa akuntansi itu sebetulnya adalah ilmu sosial yang semi ilmu pasti, ya kan, akuntansi itu gitu. Dan bagaimana cara kita mencatatkan sebuah transaksi sampai menjadi laporan keuangan itu sebuah seni, Rifka. Jadi akuntansi itu seni. Jadi nggak ada tuh ceritanya akuntansi itu kaku segala macam. Tapi memang saya harus akuin ya, dari 60 orang anak buah saya yang akuntan ini, memang rata-rata orangnya kaku-kaku, nggak easy going ya. Tapi mau dicoba lah dengan perusahaan lain, di sini lebih easy going orang-orangnya. Nah, itu memang seperti itu. Karena apa? Karena akuntan itu kan gitu, yang tadi saya cerita tadi, seorang akuntan itu butuh ketekunan dan ketelitian untuk mencapai akurasi tadi. Ya, sehingga mereka pasti berada di belakang meja dan mereka akan berhubungan dengan perhitungan dan angka-angka. Sehingga pasti orangnya ya tidak se-easy going orang-orang manajemen lah gitu, orang-orang marketing lah gitu ya, akuntansi itu seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan Rifka tadi, akuntansi kaku nggak sih gitu? Enggak, sebetulnya nggak kaku gitu. Memang ada juga orang yang menganggap akuntansi itu kaku gitu ya. Tapi jangan lupa loh Rifka, menurut penelitian itu yang jadi CEO rata-rata jadi CEO itu sekarang adalah orang akuntan, termasuk yang jadi CFO itu rata-rata akuntan gitu. Yang jadi CFO itu karena apa? Begitu mereka sudah bicara tentang akuntansi gitu, mereka kan sudah punya historical data nih yang mereka bisa olah gitu ya. Nah, tinggal mempelajari bagaimana si historical data itu digunakan untuk mempredik ke depan, untuk bikin forecast tentang ke depan. Itu udah mereka kuasai, mereka akan jadi CFO yang lengkap gitu. Setelah jadi CFO yang lengkap, tahu keuangan, tahu bisnis prosesnya, mereka akan jadi CEO yang lengkap. Banyak CEO itu orang akuntan. Banyak sekarang. Selain orang banking ya. Kalau sekarang orang banking itu banyak CEO ya. Nah, tapi sekarang banyak orang akuntan. Basicnya masih akuntan. Dan kalau tanya ke saya, CEO yang terkenal itu rata-rata sih backgroundnya memang mereka kerja kebanyakan di Big Five public accounting firm. KAP yang Big Five itu mereka rata-rata dari situ. Memang waktu pertama kali saya masuk juga di perusahaan sawit itu kesulitan saya, Rifka, karena accounting perkebunan itu gitu ya, natural resource saya gitu ya, itu rumit gitu. Nah, memang kalau kita bicara natural resource misalnya tambang gitu ya, itu lebih mudah. Tapi minyak, sawit itu agak lebih sulit karena proses pembentukan biaya itu banyak faktor-faktornya. Misalnya yang membentuk 1 kilogram CPO gitu ya, crude palm oil itu dibentuk dari ada pupuknya dulu ya kan, pupuk terus tenaga kerja, nanti ada perawatan segala macam dalam situ, ada kimia masuk, bahan lainnya masuk, kemudian masuk ke dalam pohon, nanti pohonnya berbuah. Begitu buah dapat, buah masuk ke pabrik, di pabrik diolah kemudian masuk lagi jadi CPO baru kita jual gitu. Dari awal sampai produk akhir itu sangat rumit accounting perkebunan itu. Sehingga kalau misalnya sistem informasi akuntansi seperti ERP, sistem seperti SAP sekalipun gitu ya, itu selalu ada sistem lainnya. Yang kemudian sistem lainnya itu akan jadi feedernya si sistem SAP-nya gitu. Ada sistem lain karena apa? Akuntansi perkebunan itu unik gitu. Sama juga teman-teman yang sudah pernah bekerja di minyak gitu, di perusahaan minyak itu, dia akan terus kerja di minyak. Akunting perkebunan juga sama, orang yang sudah kerja di kebun pasti akan terus di kebun gitu. Karena mereka punya spesialisasi khusus tentang tentang bisnisnya gitu, core bisnisnya gitu. Jadi kalau saya sarankan sih buat teman-teman yang mau kerja gitu ya, pengen kerja di sawit atau industri perkebunan lainnya atau bekerja di minyak gitu ya, kalau bisa tetap di core industri yang sama gitu. Karena dengan begitu nanti akan jadi spesialis gitu. Kemana-mana akan kerja kan. Sekarang sawit udah mulai berkembang ya. Sekarang udah ada B30 segala macam. Pak Jokowi udah bikin program yang cukup baik gitu. Nanti akan ada itu. Kemudian di kondisi tertentu nanti selamanya akan jadi spesialis di sana gitu. Atau bisa juga sebetulnya di trading gitu. Accountingnya lebih sederhana tentunya daripada perusahaan yang lainnya. Tapi kalau di spesifik di natural resource seperti minyak dan perusahaan migas dan perusahaan sawit itu memang lebih kompleks accountingnya. Kalau saya kasih saran betul-betul pelajari accountingnya. Betul pelajari accountingnya karena basic accounting, intermediate sampai advance nanti itu betul-betul digunakan di perusahaan. Nah, buat teman-teman yang misalnya ekonomi Islam, yang manajemen gitu, kan cuma dapat pengantar akuntansi itu atau
paling dapat intermediate accounting gitu ya, minimal pengantar akuntansi itu harus betul-betul dikuasai. Karena apa? Karena seorang manajemen nanti mau dia di operasional, mau dia di mana, dia benar-benar harus menguasai laporan keuangan. Gitu. Jadi nggak bisa lagi kita tuh bicara tentang profit tapi kita nggak tahu laporan keuangannya. Apa yang membentuk profitnya, apa yang membentuk itu. Jadi saran saya buat orang yang benar-benar baru mengerjakan accounting, walaupun bukan jurusan akuntansi, itu betul-betul pelajari accountingnya. Kuasai bagaimana cara mulai dari transaksi sampai dengan membuat laporan keuangan. Kalau itu sudah dikuasai, yang lainnya ilmu lain bisa dikuasai dengan lebih mudah. Gitu. Kalau saya minta teman-teman itu berpegang pada 3 hal. Yang pertama itu bersyukur, berusaha dan ikhlas. Kenapa nggak berusaha dulu? Kenapa bersyukur dulu? Karena buat saya, kalau kita bersyukur, kita tuh tahu posisi kita ada di mana. Gitu. Kita harus bersyukur dulu. Kita udah segini nih kita sekarang. Kita harus bersyukur. Setelah bersyukur, kita berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Dan terakhir, saya katakan ikhlas. Kenapa saya katakan ikhlas? Karena takdir orang semua berbeda-beda gitu. Kita hanya fokus pada apa? Pada ikhtiarnya aja. Jadi bersyukur, berusaha, ikhlas. Kalau itu bisa dapatkan, insya Allah kerja apa aja, dapat rezeki segimana aja, insya Allah datang. Dan jangan lupa kalau udah ikhlas, rezeki datang aja kok.